Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk memenuhi mata kuliah bimbingan konseling yang mana diampu oleh dosen Ibu Friska Mevilona Yendi, MPD Kons. Nah, anggota kelompok 7 itu sendiri terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Ayla Fitra dengan NIM 22052109 dan anggota kelompok saya selanjutnya yaitu Fatihah Reski Zalia dengan NIM 22052008. Selanjutnya Resti Tri Rahmadani Suryadi dengan NIM 22052061 dan yang terakhir yaitu Reva Putri Hermanita dengan NIM 22052062. Nah, sebelum masuk kepada materi kelompok kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu BK. Nah, BK ini merupakan suatu proses interaktif yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, emosional, dan akademis. Nah, serta juga mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Nah, dalam BK ini, seorang konselor atau terapis bekerja sama dengan klien untuk menjelajahi berbagai isu yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari masalah interpersonal hingga perencanaan karir. Nah, mungkin itu sedikit tentang BK itu sendiri, yang mana kita langsung saja masuk kepada materi kita yang akan disampaikan pertama oleh Saudari Fatihah Reski Zalia. Kepada Saudari Fatihah Reski Zalia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pendukung untuk mengumpulkan informasi tentang peserta didik serta lingkungannya. Data ini dapat dikumpulkan menggunakan berbagai alat ukur termasuk tes dan non-tes. Aplikasi instrumentasi ini melibatkan pengukuran dengan menggunakan instrumen khusus untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan. Fungsi utama dari kegiatan penunjang aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling adalah untuk memahami peserta didik lebih dalam. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh konselor dalam menggunakan aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pastikan menggunakan instrumentasi yang valid dan dapat diandalkan. Yang kedua, konselor bertanggung jawab atas pemilihan, pengelolaan, serta interpretasi hasil dari instrumen yang digunakan. Yang ketiga, persiapan dalam penggunaan instrumen harus dilakukan secara matang. Keempat, tes atau instrumen hanyalah salah satu cara untuk memahami individu secara lebih komprehensif. Dan yang terakhir, penggunaan instrumen lain tidak wajib dilakukan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, namun dapat menjadi tambahan yang bermanfaat. Ya, selanjutnya materi kedua yaitu mengenai himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data merupakan kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang relevan untuk pengembangan peserta didik. Pengumpulan data ini harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat tertutup. Materi umum dalam himpunan data ini meliputi identifikasi peserta didik dan informasi keluarga, data hasil penggunaan instrumen evaluasi, prestasi akademis, karya tulis, dan dokumentasi kemampuan siswa, catatan-catatan kecil yang relevan, informasi tentang pendidikan, dan laporan serta catatan spesifik lainnya. Fungsi utama dari pengelolaan himpunan data dalam bimbingan adalah untuk pemahaman dan data yang terkumpul dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu data pribadi, data kelompok, dan data umum. Berikut penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatihah Reski Zalia atas penyampaian materinya. Dan yang selanjutnya itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Reva Putri Hermanita. Kepada Saudari Reva dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yaitu adalah materi kunjungan rumah. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, kunjungan rumah adalah kegiatan memperoleh data yang lebih rinci, keakuratannya, kemudahan, dan terbentuknya komitmen antara orang tua, anggota keluarga, dalam rangka mengentaskan masalah klien.
Nah, tujuan dari kunjungan rumah ini yang pertama adalah diperolehnya gambaran yang lebih jelas, lebih mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Kemudian yang kedua adalah terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan, sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas. Dan yang terakhir adalah terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud, sehingga upaya penanganan masalah itu lebih efektif dan efisien. Kemudian materi yang selanjutnya adalah konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini adalah kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan ini. Konferensi kasus ini adalah untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Nah, tujuan dari konferensi kasus ini adalah yang pertama diperoleh gambaran yang jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa, kemudian terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan. Kemudian yang tiga, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan masalah itu lebih efektif dan efisien. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reva Putri Hermaita atas penyampaian materinya. Yang mana selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Resti Tri Ramadhani Suryadi. Kepada Saudari Resti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan yang menyediakan bahan pustaka yang dapat digunakan oleh siswa dalam mengembangkan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Tampilan kepustakaan merupakan kegiatan pendukung BK yang bertujuan untuk membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor, pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Yang mana tujuan umum tampilan kepustakaan dalam pelayanan konseling yaitu melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Dan yang kedua, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan. Selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah kondisi di mana klien mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas dalam masalah yang dihadapi. Dalam Kemendikbud nomor 81A menyebutkan bahwa alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Secara umum, alih tangan kasus bertujuan untuk mengentaskan permasalahan siswa secara tuntas dan optimal. Dan secara khusus, alih tangan kasus tujuannya adalah sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling yaitu pengentasan. Fungsi pengentasan dalam alih tangan kasus ini dilakukan oleh ahli agar tidak terjadi masalah lainnya yang akan dialami siswa dan menghindari parahnya kasus yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resi yang telah menyampaikan materi terakhir dari materi kelompok kami, yaitu terkait jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan konseling. Nah, yang mana setelah rekan-rekan saya menyampaikan materi terkait jenis-jenis pendukung kegiatan BK tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya dengan menggunakan pendekatan yang beragam dan pemanfaatan berbagai alat dan sumber daya, praktis bimbingan dan konseling dapat memberikan dukungan yang holistik dan terarah kepada klien mereka, yang mana aplikasi instrumentasi termasuk pengumpulan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus, semua berperan dalam memperkuat pemahaman konsulator tentang klien mereka dan membantu mereka merencanakan intervensi yang efektif. Nah, dengan demikian, melalui pendekatan atau pendukung yang komprehensif dan penggunaan alat yang tepat, praktisi BK dapat memberikan layanan yang berkualitas dan membantu klien mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin sekian
kesimpulan terkait materi jenis-jenis pendukung kegiatan BK dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata dan apabila anggota saya ada kesalahan penyampaian materi terkait materi yang kami sampaikan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.